Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aditya Tamara, NPM 1804041042, kelas F Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS Manajemen Perusahaan. Yang pertama adalah, yaitu yang dari soal pertama adalah menjelaskan tentang bentuk-bentuk kepemilikan perusahaan. Bentuk-bentuk kepemilikan perusahaan yang pertama adalah kepemilikan tunggal, yaitu yang adalah bisnis yang didirikan atau dimiliki atau dioperasikan dan dibiayai oleh satu orang saja. Nah, di sini pasti ada keuntungannya. Nah, keuntungannya adalah keuntungan bisnis yang satu ini adalah kepemilikan yang satu ini adalah yang pertama adalah mudah dibuat. Yang kedua adalah semua keuntungan dimiliki oleh pemilik. Yang nomor tiga adalah kontrol langsung bisnis. Yang keempat adalah bebas dari peraturan pemerintah. Nah, kekurangan dari kepemilikan perusahaan yang pertama ini adalah yang pertama adalah kewajiban yang tak terbatas. Yang ketiga adalah keahlian material yang terbatas. Selanjutnya yaitu bentuk kepemilikan perusahaan yang nomor 2 adalah kemitraan. Nah, kemitraan yaitu asosiasi dua atau lebih individu yang setuju dengan menjalankan bisnis bersama. Nah, kelebihannya adalah dari bisnis ini kebebasan relatif dari kendalian pemerintah. Yang kedua adalah tidak ada pajak khusus. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Nah, kekurangan dari kemitraan adalah kewajiban yang tak terbatas. Ya, yang nomor 2 adalah potensi konflik di antara mitra. Yang nomor 3 adalah kompleksitas pembagian keuntungan. Selanjutnya yaitu nomor 3 adalah bentuk kepemilikan yang nomor 3 adalah perusahaan, yaitu adalah badan hukum yang tunduk pada hukum negara di mana ia dibentuk. Nah, di mana hak dan operasi sebagai bisnis dikeluarkan oleh piagam negara. Nah, kelebihan dari perusahaan ini adalah tanggung jawabnya terbatas. Nah, nomor 2 adalah kemudahan mentransfer kepemilikan. Nah, nomor 3 adalah kehidupan tanpa batas. Nah, kekurangan dari kepemilikan ini adalah pajak penghasilan berlipat ganda. Terus dan kompleksitas formasi. Nomor 3 adalah lebih banyak pembatasan pemerintah. Selanjutnya, bentuk kepemilikan yang nomor 4 adalah bentuk organisasi bisnis khusus atau usaha patungan. Nah, di sini yaitu dua atau lebih perusahaan yang membentuk aliansi untuk mengejar proyek tertentu. Nah, biasanya untuk yang ditentukan yaitu jangka waktu, yaitu waralaba. Selanjutnya soal yang nomor 2 adalah apa motivasi dari informasi dari link yang sudah disebutkan di soal. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu merger. Nah, merger adalah dua atau lebih perusahaan yang bergabung untuk membentuk satu perusahaan yang baru. Dan motivasi merger adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang digabung secara keseluruhan melalui penghematan biaya. Nah, di sini adalah keterangannya dari link tersebut adalah OJK mendukung rencana Kementerian BUMN untuk melakukan merger atau penggabungan antara 3 bank, yaitu antara Bank BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Nah, di sini Dewan Komisioner mengatakan sangat mendukung upaya merger dan akuisisi di industri perbankan nasional karena akan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Nah, hal ini dirasa selaras dengan tujuan OJK, yaitu untuk membangun industri perbankan yang sehat, memiliki daya saing, dan bisa memberikan kualitas
dan layanan yang lebih baik dan serta memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan ekonomi. Nah, karena niat dan tujuan dari penggabungan ini baik, nah mereka mengharapkan dukungan seluruh karyawan dari 3 bank yang tadi, nah dan seluruh masyarakat Indonesia atas proses lahirnya bank syariah milik Indonesia akan menjadi bank syariah terbesar di tanah air. Nah, siap bersaing dan dengan bank konvensional dan termasuk top 10 bank syariah di dunia. Insya Allah akan menjadi kebanggaan kita semua, katanya. Selanjutnya yang nomor 3 adalah apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Untuk etika bisnis sendiri adalah pengertiannya adalah prinsip atau standar menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek baik individu, perusahaan maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi dan sosial. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan adalah perusahaan biasanya juga adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, yaitu adalah di sini ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR yaitu merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Nah, apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Menurut saya itu kurang setuju. CSR itu merugikan sebuah perusahaan karena apa? Kita melihat dari CRS karena CRS itu bisa memperkecil biaya pengeluaran. Nah, program CSR juga bisa menghemat biaya perusahaan seperti menerapkan konsep daur ulang dalam perusahaannya. Nah, seperti sehingga limbah yang dihasilkan akan berkurang dan biaya produksi juga akan berkurang. Nah, karena apa? Manfaat dari CSR yaitu untuk perusahaan itu yang pertama adalah karena ada meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Nah, jadi di mata masyarakat nanti perusahaan itu terkenal. Nah, itu karena CSR. Nah, itu bisa memperkuat. Yang kedua adalah bisa memperkuat brand mark perusahaan di mata masyarakat. Nah, yang nomor 3 adalah memberikan inovasi bagi perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya itu banyak manfaatnya dari CSR. Nah, jadi CSR itu sebenarnya tidak merugikan. Cukup sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.